Mau sekian banyak direhab tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Bisnis. Narkoba ini bisnis yang luar biasa. Mau dihukum mati, pelakunya tetap akan melakukan turun-temurun generasi ke generasi. Kenapa? Customernya luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Orang siap untuk jadi apa saja, mati pun siap. Nah, persoalannya serius nggak negara dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang disebut darurat narkoba? Kalau pemerintah sudah bikinkan plafon yang namanya pagu indikatif, emang DPR bisa apa? Kalau presiden bisa membuat kebijakan-kebijakan khusus dengan perpu dan macam-macam soal pemulihan COVID, soal pemulihan ekonomi nasional, presiden bilang berapa saja biayanya, COVID ini harus dihadapi, diatasi. Narkotika ini bagaimana? Narkoba ini bagaimana? Katanya darurat. Seperti presiden ngomong berkali-kali di televisi bahwa untuk mengatasi, melawan COVID, pemerintah akan all out. Untuk mengatasi kemiskinan rakyat, pemerintah all out. Berapa saja pemerintah akan kerjakan. Masa narkotika tidak? Kalau BNN hanya jadi pelengkap, bubarkan aja BNN. Begitu seorang petugas, pegawai atau orang BNN sedang giat-giatnya melakukan penindakan, tiba-tiba pindah keluar dari BNN, ditarik ke markas induk. Artinya kalau di BNN jangan galak-galak. Kira-kira begitu, kalau galak-galak ya bisa pindah. Ini kita ngomong kenyataan, saya bicara pengalaman saya 15 tahun ngoceh kayak begini. Lalu fungsi kami yang ketiga, fungsi pengawasan, ya begini doang ini, ngomong doang, bisa apa? Bicara kita memperjuangkan anggaran, bagaimana cara berjuangnya? Uang plafonnya nggak ada di sana. Ibarat air, kalau kebutuhannya segini, dikasih seperempatnya. Cukup-cukupin aja seperempat botol. Ini yang terjadi selama ini. Saya bilang pakai sarung, ditarik ke kepala, kaki kelihatan, tutup kaki, kepala kelihatan. Negara ini kalau begini ya hancur. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya menyimak dari tadi semua masukan-masukan dari teman-teman Komisi 3. Dan saya teringat bahwa 15 tahun saya ada di ruangan ini, sejak Kepala BNN masih Pak Goris Mere, berganti-ganti sampai Pak Budi Waseso dan semuanya, persoalannya sama saja yang kita bicarakan. Saya menyimpulkan bahwa siapapun yang menjadi Kepala BNN, kalau tidak ada niat serius, terobosan baru yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah, percuma. BNN ini ada hanya jadi pelengkap aja. Disuruh berperang, BNN ini sebetulnya senjatanya cuma bambu runcing. Bahwa pemerintah, Presiden Jokowi menunjuk Saudara Petrus Golose menjadi Kepala BNN dengan pangkat bintang 3, saya sebagai seorang politisi merasa bahwa ini pilihan yang cocok. Presiden tepat memilih figur ini. Kenapa? Reputasi, perjalanan. Mulai dari kolonel sampai sekarang Komisaris Jenderal Polisi, beliau mempunyai jam terbang yang cukup. Kemudian saya juga bersyukur masih ada saudara saya Arman Depari. Ini figurnya saya katakan figur tembok. Diapain juga tetap dia tembok. Dicat juga ya tetap dia tembok. Dan saya bersyukur masih diperpanjang menjadi Deputi Penindakan ya Pak ya. Disinilah saya melihat perpaduan antara Petrus Golose dan Arman Depari. Ini perpaduan yang dahsyat. Namun perpaduan yang dahsyat ini kalau tidak didukung oleh niat semua pihak, seperti pernyataan saya di akhir tahun 2020 di kantor BNN, bahwa fase kejahatan narkotika sudah namanya narkoterorisme.
Kalau bicara darurat narkoba itu slogan aja. Kita tidak bicara darurat, tapi semua stakeholder saya merasa dalam kebijakannya tidak merasa darurat. BNN cuma punya kewenangan atau kebiasaan dilakukan adalah sekali-sekali nangkap, tapi lebih banyak pencegahan dan sosialisasi, kemudian rehab. Mau sekian banyak direhab tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Bisnis. Narkoba ini bisnis yang luar biasa. Mau dihukum mati, pelakunya tetap akan melakukan turun-temurun generasi ke generasi. Kenapa? Customernya luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Orang siap untuk jadi apa saja, mati pun siap. Karena sangat menggiurkan barang ini. Needs-nya luar biasa. Karena needs-nya luar biasa, kita sebagai negara ini berlomba. Berlomba dengan para importir, dengan para pengedar. Nah, persoalannya serius nggak negara dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang disebut darurat narkoba? Kami Komisi 3 DPR punya 3 fungsi. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Yang hari ini kita bicarakan ini, kami sedang menjalankan fungsi pengawasan kami. Fungsi pengawasan terus terang saja, bisa apa? Bisa ya ngomong begini. Oh, ada kewenangan anggaran. Betul, judulnya ada kewenangan anggaran. Kembali ke pemerintah juga. Di ruang sebelah ini tergantung Menteri Keuangan. Mau dikasih apa enggak? Kalau pemerintah sudah bikinkan plafon yang namanya pagu indikatif, emang DPR bisa apa? Saya butuhkan terobosan yang dilakukan oleh Kepala BNN yang baru. Terobosan-terobosan untuk meninggalkan legacy dalam 3 tahun ke depan. Bahwa di tangan Pak Petrus Golose ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh BNN. Terobosannya bagaimana? Saya sarankan Pak Petrus bisa bicara dengan Presiden langsung. Paparkan kepada Presiden. Pak, situasinya seperti ini loh Pak negara kita soal narkoba. Kalau Presiden bisa membuat kebijakan-kebijakan khusus dengan Perpu dan macam-macam soal pemulihan COVID. Soal pemulihan ekonomi nasional. Presiden bilang berapa saja biayanya. COVID ini harus dihadapi, diatasi. Narkotika ini bagaimana? Narkoba ini bagaimana? Katanya darurat. Barangkali sampai hari ini belum ada kepala BNN yang berani datang kepada Presiden secara face to face untuk bicarakan langsung dengan Presiden terobosan-terobosan apa yang harus dibikin. Kalau Menteri Keuangan kan tinggal diperintah Presiden saja. Seperti Presiden ngomong berkali-kali di televisi bahwa untuk mengatasi, melawan COVID, pemerintah akan all out. Untuk mengatasi kemiskinan rakyat, pemerintah all out. Berapa saja pemerintah akan kerjakan. Masa narkotika tidak? Saya katakan ini saya 15 tahun di sini. Begitu-begitu saja. Kalau tadi teman-teman katakan kendala, ya kendalanya itu tadi, anggaran. Anggaran untuk apa? Untuk membangun infrastruktur dan personil. Hari ini, orang di BNN tidak bangga jadi orang BNN. Tidak bangga. Kenapa? Just do it saja. Just melakukan saja. Tak ada terobosan-terobosan apa-apa. Kenapa? Karena pemerintah juga tidak concern kepada lembaga BNN ini. Saya pernah katakan, kalau BNN hanya jadi pelengkap, bubarkan aja BNN. Ngapain BNN ada, tapi suam-suam kuku. Hangat-hangat sebentar hilang. Kenapa? Karena terobosan-terobosan organisasi dan kebijakan itu tidak firm di BNN. Kalau pemerintah serius, terobosan dibikin. Yang kedua, soal saya katakan hak kami legislasi. Terkait revisi undang-undang BNN, itu usulan pemerintah. Sudah masuk dalam long list prolegnas. Tetapi kapan mau dibikin, tergantung pemerintah, bukan kami. Dan untuk membuat satu undang-undang harus kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
Oleh sebab itu saya omong tadi dua hal, terkait anggaran dan terkait legislasi, terobosan undang-undang. Kepala BNN perlu bicara dengan presiden. Bukan, nggak usah dengan Menteri Keuangan dulu, dengan presiden, bicara dulu. Apa politik negara, sikap presiden terhadap urusan darurat narkotika ini. Kenapa? Tadi teman-teman katakan soal lapas. Terus terang, untuk petugas BNN datang menggeledah lapas saja, pintu nggak dibukain kok. Ego sektoral di negara kita ini luar biasa. Pintu tidak dibukain, viral di media sosial. Kemudian, begitu seorang petugas, pegawai atau orang BNN sedang giat-giatnya melakukan penindakan, tiba-tiba pindah keluar dari BNN, ditarik ke markas induk. Artinya kalau di BNN jangan galak-galak. Kira-kira begitu, kalau galak-galak ya bisa pindah. Ini kita ngomong kenyataan, saya bicara pengalaman saya 15 tahun ngoceh kayak begini. Oleh sebab itu saya melihat integritas seorang Petrus Golose, saya sangat setuju bahwa Bapak adalah figur yang cocok yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, Presiden menunjuk Pak Petrus menjadi kepala BNN tentu kan dengan tujuan, bukan sekedar kasih bintang 3. Pertimbangan menunjuk Bapak menjadi kepala BNN, tentu Presiden sudah mendapatkan sejumlah masukan terkait reputasi dan macam-macam, integritas, kemampuan intelijensi, dan yang terakhir, keberanian. Saya tahu Bapak dalam menjalankan tugas punya keberanian yang luar biasa. Kalau Presiden kasih jabatan itu, tapi tidak didukung dengan kebijakan negara, ya buat apa? Percuma. Lalu, fungsi kami yang ketiga, fungsi pengawasan, ya begini doang ini, ngomong doang, bisa apa? Bicara kita memperjuangkan anggaran, bagaimana cara berjuangnya? Uang plafonnya udah ada kok di sana. Ibarat air, kalau kebutuhannya segini, dikasih 1/4 air. Cukup-cukupin aja 1/4 botol. Ini yang terjadi selama ini. Saya bilang pakai sarung, ditarik ke kepala, kaki kelihatan, tutup kaki, kepala kelihatan. Berarti ini kan tidak serius. Sementara di hal yang lain saya katakan tadi, soal pemulihan ekonomi nasional, soal melawan COVID, pemerintah all out, berapa saja. Loh, kenapa soal narkotika tidak demikian? Ini pikiran-pikiran saya, masukan-masukan saya buat Pak Petrus sebagai kepala BNN yang baru. Kenapa? Dengan nama Petrus Golose, saya kira semua penjahat juga gemetar. Di Bali, Pak Petrus menjadi Kapolda, selesai preman, habis semua. Tidak ada preman lagi Bali. Itu keberanian seorang pemimpin membuat keputusan. Nah, di sini saya tantang Pak Petrus sebagai sahabat, teman diskusi. Pak Deputi Penindakan, tentu Anda diperpanjang jabatannya untuk membereskan tugas-tugas kerja-kerja yang belum selesai. Ini sebuah kehormatan dari negara buat Bapak berdua. Oleh sebab itu, konkret saya usulkan, BNN harus membuat terobosan soal infrastruktur, supaya BNN yang di daerah, BNP, BNK, itu dihidupkan dan mereka bekerja dengan kebanggaan. Kami datang kunker, kalau ketemu BNP, itu pembicara terakhir, nomor 1 suruh ngomong Kapolda dulu. Habis itu Kajati. BNP itu boleh ada, boleh enggak. Loh, ini kenyataan. Secara fisik saya lihat orang BNP, pangkatnya sih Kombes, Brigjen, tapi lu modelnya begini. Kenapa? Keluhannya kayak orang yang sekarat. Pak, kantor kami begini, Pak, tenaga kami cuman begini. Boro-boro ada alat di penyadapan. Nggak ada, semua nggak ada. Mungkin juga pestanya berapa biji. Lalu BNP buat apa ada? Ya buat pelengkap saja. Nah, negara ini kalau begini ya hancur. Jadi dalam terobosan revisi undang-undang nanti, Pak Petrus boleh bicara dengan Presiden, minta undang-undang itu segera supaya pemerintah
lewat Menteri Hukum dan HAM mengirim surat kepada DPR untuk segera ditarik dari prolegnas long list itu menjadi prolegnas prioritas. Dan kita bahas. Itu fungsi kami berjalan. Legislasinya berjalan. Kita diskusi ini mau dibikin bagaimana. Yang penting pemerintah punya niat. Yang kedua terkait anggaran. Kalau biasa-biasa saja ya sudah. Wassalam. Siapapun yang ditaruh jadi kepala BNN, Pak Arman Depari diperpanjang 10 kali juga nggak ada gunanya. Kok tidak ada niat kok dari stakeholder, dari pemerintah. Jadi kita ngomong panjang lebar. Saya kira apa yang kita teman-teman bicarakan dari tadi, Pak Petrus, Pak Arman Depari itu sebagai orang berpengalaman sudah paham, udah tahu cara berenangnya bagaimana. Persoalannya dikasih nggak pelampung, dikasih nggak infrastruktur sarana prasarana. Kalau nggak, ya dia jadi tukang stempel aja. Untuk apa? Rehab, proyek rehab jalan terus. Rumah rehab jalan terus, toh customernya bertambah kok. Dengan kebijakan rehabilitasi, itu menjadi bisnis baru. Bisnis rehab, kayak bisnis hotel aja. Punya captive market, bikin rumah rehab, anggarannya dari pemerintah buat rehab. Dan itu memang kebijakan yang sengaja dimainkan oleh bandar-bandar besar. Supaya kebijakan negara, kebijakan lembaga, bikin rehab sebanyak-banyaknya. Toh itu customer. Tidak ada yang menjamin setelah direhab tidak kembali pemakai lagi. Pasar kok itu. Oleh sebab itu harus ada terobosan supaya antara pencegahan dan penindakan seimbang. Yang kedua, dengan terobosan undang-undang baru, BNN lebih leluasa dan lebih punya kemampuan untuk membangun sinergi dengan institusi kepolisian. Karena setara. Orang-orang yang kerja di BNN punya kebanggaan, punya karir yang sama, punya masa depan yang sama dengan bekerja di institusi kepolisian. Dengan demikian, integritas akan naik. Otak nggak hanya pikir soal materi saja, tapi kebanggaan dan masa depan karir terlihat jelas. Ini harus dilakukan di dalam undang-undang yang baru. Saya tidak bertanya, saya hanya berikan masukan sesuai dengan saya katakan tadi dalam konteks pengawasan. Semoga di rapat dengar pendapat atau rapat kerja berikut di masa sidang ke depan dengan BNN, kami sudah mendapatkan masukan dari kepala BNN bahwa Bapak sudah melakukan terobosan dan sudah bertemu dengan pemerintah dan apa sikap pemerintah. Saya kira itu saja. Terima kasih.